Bab 044. Kamu keberatan ya kalau panggil orang di sebelah papa ini dengan sebutan mama? Biar samaan kayak calon adik kamu nanti, soalnya papa tetap mau dipanggil papa. Mungkin akan sedikit canggung kalau misal kamu panggil bunda, sementara adik kamu panggil mama, atau panggil ayah ke papa, mungkin itu hal yang sepele, tapi hal sepele itu akan mengusik kenyamanan kita nanti. Bian menjelaskannya panjang lebar. Bian berharap Yasa memanggil Widuri dengan sebutan Mama, juga walaupun sebutan itu sudah tersemat untuk Regita. Bian hanya ingin, semua anak-anaknya tetap memanggilnya Papa. Udah, Mas. Nggak apa-apa, jangan dipaksain, biar Yasa manggil aku sesuka hatinya aja, senyamannya dia aja, ucap Widuri pelan pada Bian. Harus mulai dibiasakan, sayang. Nanti Yas harus jadi contoh dan jadi panutan buat adik-adiknya, harus dimulai dari hal kecil sekalipun. Iya deh, Mama. Ujar Yasa sambil berpaling. Apa? Kenapa? Bian malah menggoda dan ingin Yasa mengulanginya. Mas, jangan digodain gitu. Bisik Widuri lagi, takutnya Yasa jadi tidak nyaman di momen itu. Iya nanti kalau adekku udah lahir, aku akan panggil mamanya dengan sebutan yang sama. Gitu kan yang papa mau? Yasa agak ketus. Oke, sepakat. Ternyata Yasa tidak keberatan, Yasa hanya merasa canggung saja. 145. Tahun depan berempat. Regita menatap story milik Yasa dengan perasaan penuh sesal. Mulai dari foto sampai captionnya membuat Regita patah hati. Regita benar-benar cemburu dengan postingan Yasa. Tahun depan berempat, apakah itu sama artinya dengan Yasa telah mengakui calon adiknya? Bukankah itu sebuah penegasan kalau Yasa juga menantikan kehadiran adiknya? Kamu membuat mama patah hati, Yas, lirih Regita dan dia tak bisa tenang. Di malam pergantian tahun kali ini, Regita hanya berdiam diri di rumah dan tidak merayakannya sama sekali. Bahkan Emil tetap sibuk dengan urusannya tanpa mempedulikan Regita yang galau sendirian di dalam rumah. Andai nanti mama hamil lagi, apa kamu juga akan se-excite itu? Batin Regita dan Regita terus memutar story milik Yasa. Sungguh Regita iri pada Widuri yang berdiri di antara mantan suami dan anak kandungnya. Regita membayangkan andai saja dia tak berkhianat, pasti yang berada di pantai di foto itu adalah dirinya. Hati Regita akan semakin hancur andai dia tahu kalau saat ini Emil sedang berpesta dengan beberapa wanita muda di sebuah apartemen yang ia rahasiakan. Seolah Regita dibutakan dari kenyataan bahwa suaminya telah bermain-main di belakangnya dengan puluhan gadis muda yang ia iming-imingi popularitas di dunia perfilman tanah air. Regita memang sebodoh itu. Bian dan keluarga kembali ke villa di malam hari. Jalanan sudah ramai dengan orang-orang yang akan merayakan tahun baru. Widuri bersyukur karena dia tak bertemu lagi dengan Mariyati. Widuri benar-benar tak ingin merusak suasana hatinya di malam yang sangat indah ini. Sebuah meja memanjang di set di dekat kolam renang, pan grill kecil dan steamboat tersedia di meja itu, berbagai macam jenis seafood tersaji sudah sangat lengkap dengan sausnya. Tidak ada royal dinner, tapi Yasa ingin makan santai sambil memanggang dan merebus sendiri bahan makanan yang tersedia di meja. Benar-benar suasana kekeluargaan yang hangat walau hanya bertiga saja. Selain itu, beberapa kembang api juga sudah disediakan oleh Bian agar nanti Yasa dan Widuri bisa bersenang-senang dengan menembakkan kembang api mereka sendiri dari villa tempat mereka menginap. Pasti akan sangat menyenangkan. 146. 3, 2, L. Yasa menembakkan kembang api itu ke udara dan di detik pergantian tahun,
puluhan dan bahkan ratusan kembang api tercipta di detik yang sama di langit Bali. Kembang api milik keluarga Bian juga berbaur dengan kembang api orang-orang di luar sana. Hati Widuri melompat kegirangan. Malam tahun baru seperti ini, adalah yang pertama bagi dirinya. Happy New Year, my dear. Mari kita jelang tahun yang baru dengan kebahagiaan yang lebih melimpah dari tahun lalu, bisik Bian yang tahu-tahu memeluk Widuri dari belakang. Di bawah ratusan kembang api yang menghiasi langit malam ini, Bian merangkul Widuri, meletakkan tangan kokohnya melintang di area dada Widuri lalu membisikkan kata-kata yang membuat Widuri merasakan romansa indah bagai di dalam cerita novel. Terima kasih untuk semua yang udah kamu kasih ke aku, Mas. Di tahun ini, dan di tahun-tahun berikutnya, aku akan menjadi lebih baik lagi buat kamu, aku akan berusaha. Widuri membalas bisikan mesra dari Bian. Widuri memegangi tangan Bian dan menyandarkan kepalanya dengan sangat nyaman di dada bidang sang terkasih. Aku akan lebih dulu menua, sementara jalan kamu masih sangat panjang. Aku harap kamu akan selalu setia walaupun langkahku sudah renta nanti. Aku yakin kalau kamu akan tetap gagah sampai kapanpun, Mas. Bagaimanapun keadaan kamu, aku akan selalu setia. Kita akan membesarkan anak-anak kita bersama-sama, menyaksikan Yasa semakin dewasa dan meraih kesuksesannya. I love you so, my dear. Bian mengecup Widuri dan menghujani Widuri dengan kata cinta di malam yang semarak itu. I love you more, my husband. Widuri balas mengecup Bian, dan dia hanya mampu menjangkau dagunya saja, itu pun harus sedikit berjinjit kaki. Yasa. Yasa asyik sendiri menembakkan kembang apinya sampai habis dan barulah ia sadar kalau Bian dan Widuri sedang bermesraan saling berbalas kecupan dengan posisi yang membuat jomblo manapun merasa iri. Ya elah, dikira gue nyamuk. Gerutu Yasa di dalam hati. Yasa tahu kalau apa yang Bian dan Widuri lakukan tidak ada salahnya. Mereka halal untuk melakukan apapun, tapi kenapa harus di hadapan Yasa? Yasa jadi kesal. Kan gak kebayang tahun depan bakalan serepot apa gue. Mereka asyik peluk-pelukan di bawah pijar kembang api, lah gue pasti disuruh ngomong bocil. Udah jelas banget dibayangin gue. Yasa masih menggerutu lalu menyingkirkan bekas kembang api yang ia lontarkan tadi. 147. Sebuah lamunan membawa Yasa pada bayangan di masa depan. Abaang. Gendong aku. Ayo bikin jurnal stiker sama aku. Ayo main masak-masakan sama aku. Ayo main salon-salonan sama aku. Terlintas gadis kecil umur 5 tahunan merajuk pada dirinya dengan berbagai macam permainan kegemaran anak perempuan. Yasa tersadar dari lamunan singkat itu dan merasa sang adik sudah semakin dekat dengannya dan entah kenapa juga kalau yang ada di bayangan Yasa, si jabang bayi yang ada di rahim Mahmudnya saat ini adalah calon bayi perempuan. Yas. Panggil Bian, semakin membuyarkan lamunan Yasa. Yasa melihat Bian dan Widuri sudah berganti posisi. Tidak berpelukan lagi seperti tadi. Apa kamu masih lapar? Mau pesan sesuatu lagi? Tanya Bian. Enggak. Aku mau ke kamar aja. Besok pagi mau nyari ombak. Ya udah, besok kita ke Uluwatu. Om Javi masih aktif ngasih training buat para pemula. Papa bisa booking dia seharian buat ngajarin kamu. Emangnya besok papa nggak ada rencana buat pergi-pergi? Barangkali mam, barangkali mam, Mama Widuri mau pergi ke satu tempat. Betapa beratnya Yasa menyebut Widuri dengan sebutan mama, tapi akhirnya tercetus juga.
Widuri sampai terkekeh dan gemas dengan sikap Yasa. Besok saya nggak kemana-mana, rasanya mau rebahan aja seharian sambil ngerasain pijatan kaki di spa. Besok papa kamu bisa menghabiskan waktu seharian berdua sama kamu, jawab Widuri. Widuri menyerahkan waktu dan perhatian Bian di hari esok khusus untuk Yasa. Ya udah. Yasa terlihat cuek dan pura-pura tak peduli. Padahal bisa pergi berdua dengan Bian sambil berlatih surfing adalah hal yang ia inginkan. Widuri sama sekali tak cemburu, apalagi merasa keberatan. Justru Widurilah yang membuat gagasan agar Bian menghabiskan waktu besok full hanya untuk Yasa. Yasa pergi ke kamarnya dan dengan begitu Bian bisa mencium Widuri di bawah kembang api yang masih semarak di atas langit. Hah, ada desah yang lolos dari mulut Widuri. Entah kenapa, ciuman malam ini terasa begitu berbeda. Lumatan bibir yang agak liar membuat libido naik dengan cepat. Memulai tahun baru dengan bercinta sepertinya akan jadi momen yang tak akan terlupakan. Mas. Iya. 148. Mari bercinta di jam pertama di tahun yang baru ini, ajak Widuri membuat Bian tidak menunggu lama untuk mewujudkan ajakan istrinya itu. Oke. Mereka pergi ke dalam kamar meninggalkan area pesta yang sudah berantakan itu. Mustahil Bian bisa menolak ajakan bercinta dari istri cantiknya. Di hari kedua liburan, Bian dan Yasa pergi surfing ke salah satu pantai dengan ombak terbaik favorit para peselancar di Uluwatu. Bian memiliki teman lama yang merupakan trainer untuk olahraga dengan papan selancar itu. Bian meminta temannya itu untuk memberi teknik dasar-dasar dalam berselancar. Yasa memang senang dengan hal-hal baru apalagi yang ada unsur tantangannya. Sementara itu, Widuri menikmati waktu dengan perawatan kulit wajah dan pijat lembut di area kaki yang tentunya aman untuk kehamilannya. Bian mengutus seorang tour guide untuk menemani Widuri karena dia sudah menyerahkan waktunya di hari ini untuk anak lelakinya. Selesai melakukan perawatan, Widuri menepi di sebuah longe dan duduk bersantai sambil menikmati minuman. Badannya terasa sangat relaks dan kulit wajah terasa ringan dan memberikan pancaran cahaya yang membuat siapapun kagum. Gila! Treatment di sini mahal banget. Terpaksa aku pakai budget buat beli oleh-oleh. Siapa yang suruh mampir ke sini? Tujuan kita ke sini kan cuma mau nyusulin ibu. Lah. Suka-suka akulah. Terus aku harus bengong aja ngiler mau ini itu nggak dituruti sementara ibu kamu santuy banget ngabisin uangku. Gitu. Ketenangan Widuri terusik dengan keributan di antara dua orang yang baru saja masuk ke longe itu. Widuri mengenali suara mereka dan begitu ia menoleh, seakan dunia terasa menyempit karena orang-orang yang sedang ribut itu adalah Randy dan Alia. Ya ampun, kenapa ada mereka di sini? Benar-benar merusak ketenangan, keluh Widuri di dalam hatinya. Bertemu dengan Mariyati saja sudah merusak mood, apalagi kalau sampai harus bertatap muka lagi dengan dua pengkhianat itu. Widuri begitu berharap kalau Bian dan Yasa akan segera pulang dan menjemputnya dari tempat itu. Randy adalah hal paling tidak nyaman yang tidak ingin Widuri hadapi untuk saat ini. Oh wow. Siapa wanita cantik di pojok sana? Bukankah itu mantan istriku? Radar Randy mulai menangkap sinyal keberadaan Widuri. Alia juga mulai menyadari keberadaan Widuri dan tak menyangka kalau dia akan bertemu di tempat itu. 149. Bali ini nggak selebar daun kelor, kenapa harus ketemu sama si Widuri sih? Gerutu Alia kesal. Widuri mencoba bersikap acuh, seolah tak mengenal keduanya sembari berharap kalau Bian akan segera datang untuk menjemputnya.
150. Widuri yang sekarang tidak sama dengan Widuri yang Randy kenal dulu. Tapi seenggaknya dulu gue pernah bercinta sama dia, ya walaupun nggak sampai goal. Randy berpikir yang tidak-tidak. Dia membayangkan malam-malam yang dulu pernah ia lalui bersama Widuri. Hanya saja, Randy tidak sadar dengan siksaan yang pernah ia perbuat. Dia hanya membayangkan saat-saat biru di mana ia menjamah seluruh tubuh Widuri, tapi sialnya memang tak ada yang berhasil. Randy kini berkeringat dan merasakan si Johnny bangun. Aneh memang, tapi itulah kenyataannya sekarang. Andai saja sekarang kamu masih jadi milikku, Widuri. Pasti aku nggak akan tersiksa kayak gini. Alia meradang. Sekian detik lamanya Randy bengong nyaris ngeces sambil menatap lurus dengan tatapan penuh kekaguman pada Widuri. Bagus ya. Bagus banget. Udah jadi suami nggak guna. Jelalatan pula. Najis banget ampun. Gerutu Alia begitu berdesis tajam pada Randy. Ingin rasanya Alia menjewer daun telinga Randy, tapi Alia sadar diri kalau itu adalah tempat spa berkelas dan akan sangat memalukan kalau dia membuat keributan dengan Randy. Sebelum Randy dan Alia menyapa, Widuri memutuskan untuk beranjak dari tempatnya. Dia mengajak tour guide-nya untuk pergi karena treatment yang Widuri jalani memang sudah selesai. Apa ada yang membuat Anda tidak nyaman? Tanya tour guide itu pada Widuri karena Widuri minta cepat-cepat pulang. Iya, saya mau segera kembali ke villa saja, jawab Widuri lalu mempercepat langkah karena dia merasa Randy berjalan mengikutinya. Apa Anda mengenal pria di belakang itu? Sepertinya dia berjalan mengikuti kita. Abaikan saja, kita langsung pulang dan jangan hiraukan dia. Hei, Widuri. Ayolah, jangan bersikap kayak gini. Kita ini saling kenal, kamu juga tahu kalau memutus tali silaturahmi itu adalah hal yang nggak baik. Dengan penuh nafsu, Randy mendahului langkah Widuri lalu menghalanginya, tepat di halaman parkir yang luas itu. Maaf ya, Mas. Kita udah nggak ada urusan lagi. Jawab Widuri dengan tegas. Randy merasakan ereksinya semakin kuat, kilau mata Widuri membuatnya menggila dan rasa ingin menebus semua kesalahan yang sudah ia perbuat di masa lalu. Alia yang kesal hanya memantau menjaga jarak. Lengkap sudah penderitaannya, rasanya dia ingin pergi ke tebing lalu melompat ke dasarnya. Tapi Alia akui kalau Alia takut mati dan masih ingin hidup. 151. Menderita banget hidupku punya laki kayak Taik. Aku harus cari alasan kuat buat cerai dari dia biar orang-orang nggak mencemooh aku karena aib ini. Nggak. Aku nggak siap orang-orang tahu kalau aku punya suami impoten yang aku rebut dari tangan orang lain. Bisa-bisa mereka malah puas ngetawain aku. Begitulah pikir Alia saat ini. With gap. Bahkan dengan lancangnya, Randy berani memegang lengan Widuri dan mencengkramnya. Maaf, Pak. Anda sudah membuat klien saya tidak nyaman. Tapi tour guide Widuri mencoba mencegah. Maaf nih ya, nggak usah sok protektif begitu. Dia ini mantan istri saya. Kami saling kenal kok. Jangan bersikap preventif seolah saya ini pengganggu. Randy terpancing. Apa sih ini, Mas? Mau kamu apa? Hargai aku dan hargai juga istri kamu. Tegas Widuri lalu berusaha melepaskan tangannya dari cengkraman kuat sang mantan. Yasa dan Bian datang. Mereka datang di saat yang tepat walau sedikit terlambat. Mereka berboncengan dari pantai Uluwatu dengan kemeja pantai yang sengaja tidak dikancingkan. Damage anak dan bapak itu membuat banyak mata terpana.
Tapi sekarang fokus mereka adalah situasi risih yang sedang dialami oleh Widuri. Betapa Bian marah melihat istrinya dipegang-pegang seperti itu. Sementara Yasa hanya bertanya-tanya di dalam hati. Dan Alia malah senang dengan kedatangan Bian. Mampus kau, Randy. Gruung. Bian menggeber sepeda motornya untuk memperingatkan Randy. Randy langsung ciut dan bersikap manis ketika Bian datang. Maaf, Pak. Ini ada di luar kendali saya, ucap tour guide itu sambil menunduk patuh pada Bian. Kamu sudah gagal menjaga istri saya. Ujar Bian pelan namun tajam. Bian sangat kecewa dan marah.